Bagaimana dengan luka-lukaku? Tangan kiri menilai kehidupan. Lalu bagaimana dengan The penyakit film adikku? was translated. Seluruh organ tubuh Pasi mengalami pendarahan, gagal jantung dan paru-paru. Saya bilang suntikan jarum setengah cure, mengapa Anda menyuntikannya 1 kun? Menjauh. Sudah terlambat, Anda umumkan saja. Ketua Liu, saya mohon. Selamatkan ibuku. Minggir, aku yang akan melakukannya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Anggota keluarga ini. The Tolong film was hormati almarhum. translated and narrated by M Media. Suyuan, kau sampan. Jika kau tidak mengutuk nenek, bagaimana nenek bisa berakhir seperti ini? Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Paman, bagaimana penyakit nenek bisa disalahkan pada Suyuan? Len Chumo, kau telah memberontak, kau juga anggota keluarga Lin. Kau malah membantu sampah ini. Orang itu sudah tiada. Berhenti membuang waktu. Tunggu. Ini adalah teknik yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jarum kebangkitan jiwa 9 putaran. Tetua Liu, Anda pasti salah. Su Yuan hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia tahu jarum kebangkitan jiwa 9 putaran? Hentikan. Apa kau dengar itu? Tetua Liu menyuruhmu berhenti. Aku bicara tentang kau. Enya. Luar biasa. Menghidupkan kembali orang mati. Dia benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati. Nenek, Suyuan, bukankah kau tahu teknik jarum kebangkitan jiwa 9 putaran? Mengapa dia belum bangun juga? Ajaib. Menghidupkan kembali orang mati. Dia benar-benar dihidupkan kembali dari kematian. nenek, 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 nenek. Hidupku ini. Siapa yang menyelamatkannya? Mama. Itu adalah Liu Tua dan aku. Nenek itu Xingxiu. Xingxiu tetap di sisi ranjang Anda tanpa makan atau minum. Melakukan akupuntur selama beberapa jam. Dan baru kemudian dia berhasil menyelamatkan Anda. Kalian semua nenek, Suyuan jelas menyelamatkanmu mereka. Mama. Nenek, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak jatuh sakit atau mengalami kemalangan di masa depan. Kau, Dokter, ikuti saja rencana perawatan yang baru saja kita sepakati. Untuk melanjutkan langkah perawatan berikutnya. Tua, saya cukup tidak sopan kepada Anda barusan. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa, kamu hanya mengkhawatirkan pasien. Tuan Su, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya. Jarum kebangkitan jiwa 9 revolusi. Benar. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Tuan, Anda benar-benar mulia. Rumah Ling Chunmu. Apa? Apakah kamu mencoba bertanya padaku, bagaimana aku tahu pengobatan? Jika aku memberitahumu yang sebenarnya, jangan salahkan aku. Aku mencari semuanya secara daring. mencari di internet? Ya, karena adikku. Itu sebabnya aku sering mencari hal-hal ini secara daring. Aku menemukan kasus serupa. Aku mengerti. Aku pikir kamu akhirnya menjadi seseorang yang berguna. Awalnya, aku berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk meminta 500.000 kepada nenek untuk biaya operasi. Tapi nenek terlalu pilih kasih. Semakin sulit bagi kita di keluarga ini. Chumo, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi di masa depan. Memiliki niat ini sudah cukup. Chumo, Apa yang kau lakukan? Sampah apa yang baru saja kau coba lakukan?
Ibu Tiri. Kau memanggilku apa? Bibi. Sampah, apakah Ibu Tiri adalah istilah yang boleh kau gunakan? The film was Kau binatang translated beraninya, kau and mengutuk Nyonya tua narrated itu. by M Media. Biar ku beritahu. Jika Nyonya tua melampiaskan amarahnya pada keluarga kita dan memotong uang keluarga kita, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ibu Tiri ini bukan salah Suyuan. Aku tidak peduli sekarang juga. Segera pergi berlutut di hadapan Nyonya tua dan minta maaf. Jika Nyonya tua tidak memaafkanmu, maka matilah saja di luar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf? Kau masih berani membantah? Halo? Apa? Paman tetuamu telah menyebabkan bencana besar. Halo Jiang Hangsan. Dalam setengah bulan, aku akan mengadakan perjamuan untuk semua bangsawan di Linjiang di Hotel Tianhuang. Untuk merayakan ulang tahun istriku. Yang mulia, kalau begitu identitas Anda. Saya akan mengumumkannya pada hari itu. Masuk ke mobil. Suyuan, kamu terlalu impulsif hari ini. Jangan khawatir Sumo, aku selalu menepati janjiku. Aku pikir kamu hanya ingin menceraikanku. Bagaimana mungkin? The film Istriku was sangat cantik. translated and narrated Bagaimana by aku tegak? M Media. Orang yang pandai bicara. Xiao Jui, murid utama Tian Bushan. Jian, nona muda tertua dari keluarga Ji. Tuan Xia, bagaimana hasilnya? Nona Ji, mohon maafkan saya tidak berdaya untuk membantu. Anda adalah seorang ahli dari Tian Wuxian. Bahkan Anda tidak punya solusi. Nona Ji, sebaiknya Anda segera mempersiapkan pemakaman. Yan aku akan membantumu membunuh penipu ini sekarang juga. Yang berpura-pura menjadi tabib dewa. Untuk membalas dendam kepala keluarga Ji. Saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah. Bicara. Mengapa kau mencoba mencelakai kepala keluarga Ji? Tuan muda Yao ini tidak ada hubungannya denganku. Suyuan mengajariku cara menusukkan jarum. Suyuan, Tuan muda Yao, apakah Anda lupa? Dia adalah orang tak berguna yang dibawa ke keluarga Lie. Untuk pernikahan perayaan. Dia selalu ingin mencelakai kepala keluarga Ji. Bukankah Anda bilang Anda yang menyembuhkan Tuan Tua Jing? Hanya ini kemampuan Anda. Yan dia hanyalah pembohong. Nona Ji, Suyuan juga memberiku Jiang Wangyu. Dia juga mengajariku teknik menusuk jarum. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sungguh bukan aku. Yan dia dan Suyuan itu pasti bekerja sama. Mereka hanya ingin berkomplot melawan keluarga Ji. Untuk menipu uang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penyakit ayahku semakin parah. Yan jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengundang tangan Dewa Liu. Dia akan segera tiba. Tangan Dewa Liu, tetua Liu. Yao Ning, terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Yan tetua Liu sudah tiba. Mari kita sambut dia. Ketua Liu, saya harus merepotkan Anda dengan penyakit ayah saya. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Apakah keluarga Ji benar-benar menakutkan itu? Jika keluarga Ji ingin berurusan dengan keluarga Lin kita, satu kata saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Lin kita. Katakan padaku, apakah itu menakutkan atau tidak? Villa ini sepertinya bermasalah. Feng Shui villa ini bermasalah. Orang-orang dari keluarga Lin, kalian mencelakai tuan seperti ini, dan masih berani datang ke sini keluar. Pelayan Tang, siapa dua orang ini? Mereka adalah orang-orang dari keluarga Lin yang hampir membunuh tuan. Tuan Xiao Anda adalah tamu terhormat keluarga Ji saya. Jangan biarkan dua orang ini mengotori mata Anda.
Jadi kau adalah menantu tak berguna dari keluarga Lin itu. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Tidak. Benar-benar pantas menjadi kecantikan nomor 1 Lin Jian. Kau pasti memiliki daya tarik. Apakah kau tertarik menjadi selirku? Apa yang kamu katakan? Hanya bercanda. Jangan terlalu gugup. Siapa kamu? Tuan Xiao adalah tamu terhormat Tian Wushan saya. Dan seseorang yang menantu menumpang tak berguna sepertimu, mampu untuk menyinggung, keluar sekarang. Hei kepala pelayan Tang. Tidak perlu membuang kata-kata untuk orang seperti dia. Patahkan kedua kakinya. Dan lemparkan dia keluar. Bukankah itu cukup? Pelayan Tang, aku benar-benar minta maaf. Aku meminta maaf kepada kepala keluarga Ji atas nama keluarga Lin. Keluarga Lin kami bersedia membayar harga berapapun. Hanya meminta agar kamu The melepaskan film was pamanku. Tuan telah translated kalian and celakai sedemikian narrated rupa. by Namun Amelia. kalian masih berhayal mengharapkan kami melepaskannya. Sekarang cepat keluar. Tunggu, aku bisa menyelamatkan kepala keluarga Ji. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Su Yuan, Jangan khawatir. Aku bahkan menyembuhkan penyakit kronis Jiang Tua. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Ji? Apa kamu menyembuhkan Jiang Tua? Kepala pelayan Tang, jika Anda benar-benar membiarkan dia merawat Tuan Anda, akan benar-benar membunuhnya. Tuan Muda Yao, apa maksud Anda dengan ini? Tuan Muda Tang, Anda tidak tahu. Dia adalah menantu yang tinggal serumah, yang tidak berguna dari keluarga Lin itu. Kakaknya saat ini terbaring di rumah sakit. Jika dia tahu cara menyelamatkan orang, mengapa dia tidak menyelamatkan kakaknya sendiri? Kakakku memang masih di rumah sakit, tapi dia hampir pulih. Kalian anggota keluarga Lin benar-benar tidak tahu diri. Kalian sudah mencapai titik ini, dan masih berani berbohong padaku. Pengawal tangkap mereka berdua. Kepala keluarga Ji saat ini mengalami kerusakan organ dan pendarahan subkutan. Jika dia tidak segera diobati, dia akan mati. Omong kosong. Kamu berani mengutuk kepala keluarga Ji, apakah kamu mencari mati? Kepala pelayan Tang, Tuan cepat memudar. Wang Xiangdong, awasi mereka. Ya. Su Yuan, terakhir kali di rumah sakit saya memilih untuk tidak mengganggumu. Ketika kepala keluarga Ji meninggal, kalian semua akan dikubur bersamanya. Su Yuan, mungkin kita harus pergi saja. Masih mencoba pergi. Serang. Tetua Liu, penyakit ayahku. Organ kepala keluarga Ji rusak parah. Dan ada pendarahan subkutan. Orang tua ini juga tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Ayah. Ayah. Ayah, bangun. Nona, mohon tahan kesedihan Anda. Tetua Liu, benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkan ayahku? Itu belum tentu benar. Saya memang tahu ada ahli master lain di Linjian. Tapi, saya tidak yakin bisa mengundangnya ke sini. Tetua Liu, tolong tanyakan dengan jelas. Keluarga Ji kami akan pergi menjemputnya secara pribadi. Su Yuan, Awasi mereka semua dengan ketat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Ketika Nona Jian kembali, tangkap mereka untuk dikubur hidup-hidup bersamanya. Ya, Su Yuan. Jangan khawatir. Sebelum istrimu meninggal, saya pasti akan memastikan dia menikmati dirinya sepenuhnya. Oh ya, dan juga adikmu. kamu mencari mati. Tuan Su, saya punya pasien di sini yang kondisinya kritis. Bisakah Anda datang ke sini? Aku sedang menghadapi masalah. Aku tidak bisa pergi sekarang. Berapa lama lagi pasien bisa bertahan? Paling lama setengah jam. Aku akan melakukan yang terbaik. Bagaimana? Dia setuju. Sepertinya dia sedang menghadapi masalah sekarang. Liu Tua, sebutkan namaku. Aku ingin lihat siapa di seluruh Linjiang yang berani menghentikannya. Tuan Su, pasiennya sekarat. Jika Anda punya masalah, sebutkan saja nama Nona Jian. Jian, apakah kamu yakin itu akan berhasil? Bajingan, apakah nama Nona muda tertua keluarga Ji boleh kamu sebutkan? Tuan Su, berikan teleponnya kepada orang itu, saya akan bernegosiasi. Dan kamu bahkan menelepon untuk meminta bantuan. Biar kulihat orang bodoh mana yang sedang mencari mati sekarang. Orang tua, kamu mau melindungi seseorang? Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu di pantulan air? Lihat apakah kamu pantas. Saya beritahu Anda, Su Yuan pasti mati hari ini. Saya bilang tidak peduli siapa yang datang, itu tidak berguna. Siapa kamu? Kamu orang tua sialan, aku ayahmu. Kamu membuatku marah. Kau berani menentang keluarga Ji? Apa kau tidak ingin bertahan hidup di Linjiang lagi? Keluarga Ji. Kalau begitu saya adalah keluarga Jian.
Kamu berani menyamar sebagai keluarga Ji. Saya berdiri tepat di luar pintu masuk keluarga Ji sekarang. Kamu bilang kamu di luar pintu masuk keluarga Ji. Benda tua saya tepat di luar pintu masuk keluarga Ji. Jika kamu punya nyali datang ke sini. Mengapa suara itu terdengar seperti Wang Xiangdong? Liu tua, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Saya ingin melihat siapa yang ingin menjadi ayah saya. Sampah macam apa ini? Dan masih mencoba berpura-pura bodoh padaku. Idiot, tua, dasar bocah. Baru saja ditelepon. Kamu adalah orang yang ingin menjadi ayahku. Bukankah kamu akan menjadi ayahku? Lanjutkan. Liu tua, saya salah. Saya tidak tahu itu Anda. Mohon maafkan saya. Wang Xiangdong Jeti itu kau. Nora, Su Yuan sengaja menjebak saya, itu dia. Masih bicara omong kosong di sini. Diam. The film Nona was Ji. translated Tuan Su, and dia adalah narrated dokter by dewa M Media. yang baru saja saya ceritakan kepada Anda. Liu Tuba akan membuat kesalahan. Dia hanyalah menantu yang tinggal serumah. Apakah Anda mempertanyakan saya? Tapi Lin Xingxue adalah paman tertua Su Yuan. Dia tidak mungkin berbohong. Kau percaya kata-kata Lin Xingxue? Berani tidak menghormati Tuan Su. Pukul dia. Pukul dia sampai Tuan Su puas. Nona Ji, saya bingung. Saya gagal mengenali Gunung Tai. Tolong biarkan saya pergi. Bukan aku yang seharusnya kau mohon. Su Yuan, saya salah. Saya salah, saya akan meminjamkanmu 500.000, sekarang juga tidak. 5 juta kau tidak perlu mengembalikannya. Liu tua, bagaimana kondisi Pasin? Kondisi Pasin sangat genting. Tuan Su, selama Anda bersedia menyembuhkan ayah saya, keluarga Ji bersedia menawarkan biaya konsultasi 100 miliar. Nona Ji, apa itu Lin Xingxu? Dengan Tuan Su di sini, Lin Xingxu pasti akan baik-baik saja. Pasin adalah prioritas, tunjukkan jalannya. Kalau begitu dia, Itu hanya seekor anjing. Buang dia keluar. apa kau dengar apa yang Tuan Su katakan? Ayah orang ini adalah tabib ajaib yang diundang Liu tua untuk ayah, Tuan Su Suyuan. Bagaimana keadaan ayah saya? Nona Ji, ayahmu tidak diracun. Melainkan seseorang menaruh mantra gu padanya. Mantra Gu, Nona Ji, tolong minta seseorang menyiapkan sebotol urin anak laki-laki perawan. urin anak laki-laki perawan. Tuan Su, bagaimana urin anak laki-laki perawan ini harus digunakan? Tentu saja itu harus diminum. Kau bercanda. Kau menghina kepala keluarga Ji. Yan Er Su Yuan ini jelas penipu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Jika aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Ji, maka kita akan menukar nyawa dengan nyawa. Jika aku berhasil menyelamatkan kepala keluarga Ji, kamu akan berlutut di depan umum dan bersujud 3 kali kepadaku. Bagaimana, apakah kamu berani bertaruh? Baiklah, taruhan adalah taruhan, saya menolak untuk mempercayainya. Keahlian macam apa yang kau miliki? Kalau begitu sudah beres. Baiklah, saya akan bertindak sebagai saksi. Tuan Su, Berikan itu padanya. Ayo, saya percaya Tuan Su. Tidak ada akupuntur, tidak ada obat yang diresepkan. Apa kau pikir kau adalah seorang dewa? Diam, jangan ganggu aku. Selesai. Hanya itu sudah selesai. Apa kau mencoba menipu kami? Kutukan. Kutukan, tolong. Tolong. Berhenti berteriak. Sudah mati. Tuan Su ini adalah Ini adalah gu kelabang induk anak yang secara khusus digunakan untuk menghancurkan rumah tangga. Ini adalah gu anak. Seharusnya ada gu induk di tempat lain di villa ini. Mustahil. Feng Shui villa ini secara khusus diatur oleh seorang ahli yang disewa oleh Tuan. Bagaimana mungkin ada mantra gue? Feng Shui villa ini memang bagus. Tetapi Feng Shui villa ini tampaknya telah diubah oleh seseorang. Itulah mengapa Tuan Ji menderita serangan keracunan. Dermawan. Apakah Anda mengatakan seseorang mengubah Feng Shui dan menempatkan mantra Gu untuk mencelakai ayah saya? Tentang itu aku tidak jelas. Namun mengikuti garis energi Feng Shui, kamu bisa pergi melihat di air mancur di dalam villa. Seharusnya ada gu induk di sana. Dermawan, jika semua kelabang di rumah dihilangkan, apakah penyakit ayah saya akan sembuh? Benar. Nora, kelabang besar di mata air panas sudah kami bunuh. Pelayan Tang selidiki. Kita harus mencari tahu siapa yang mencelakai ayahku. Bukankah taruhan kita juga harus dihormati sekarang? Su Yuan, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Jika kau bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Kalau tidak, kau menunjukkan rasa tidak hormat kepada keluarga Ji. Bersujud itu hanya 3 sujud keras. Kau. Yao Ning, Tuan Su adalah dermawan keluarga Ji. Jaga sikapmu.
Kau yang bermarga Su, tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Tuan Su. Karena kau telah menyelamatkan keluarga Ji, kami pasti akan memberimu hadiah yang besar. Ya dermawan, seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga Ji bersedia menawarkan 10 miliar sebagai biaya pengobatan. Tidak perlu, itu hanya usaha kecil. Ini adalah kartu naga hitam milik keluarga Ji. Di dalamnya Anda dapat memobilisasi 10 miliar sumber daya keluarga Ji. Mohon terima ini dermawan. Tuan Su, ini adalah tanda terima kasih kecil dari Nona Ji. Silakan ambil. Tuan Ji, silakan istirahat dulu. Aku akan pergi sekarang. Kebaikan besar tidak memerlukan ucapan terima kasih. Tuan Su, jika suatu saat kau membutuhkan kami di masa depan, keluarga Ji pasti akan melewati api dan air. Saya akan mengantar Tuan Su. Tuan Muda Yal, bagaimana? Ayah, sesuatu terjadi lagi di komunitas Tianhua. Saya membawa Tuan Su ke sini untuk membantu. Tuan Su, kita bertemu lagi. Patriarki Anda terlalu sopan. Tuan Besar Tuan Xiao Jule sudah datang. Tuan Su, sebelumnya, karena masalah yang menyangkut komunitas Tianhua, aku mengundang Tuan Xiao untuk datang dan membantu. Aku tidak menyangka Yan memanggilmu juga. Tuan Ji, masalah yang berkaitan dengan area perumahan Tianhua. Sebenarnya, karena keluargamu, Feng Shui keluargamu mengalami serangan balik. Itulah sebabnya hal itu menyebabkan masalah muncul di industri bawahanmu. Sungguh lelucon. Area perumahan itu memiliki aliran balik angin Yan. Bagaimana mungkin sumber masalahnya ada di sini? Bukankah ibumu mengajarimu untuk tidak menyela orang lain ketika mereka sedang berbicara? Kalian berdua. Mohon tenang kalian berdua. Mohon tenang. Izinkan aku memperkenalkan mereka. Ini Tuan Xiao Jue. Dia adalah murid dari Tetua Agung Wang Jinshin dari Tian Wushan. Ini Tuan Su Dr. Dewa Su. Jika kalian berdua bisa bekerja sama, kalian pasti akan bisa menyelesaikan krisis keluarga Ji. Kepala keluarga Ji, apa maksudmu? Kamu ingin aku murid terhormat dari Tetua Agung Tian Wushan, bekerja sama dengan seorang penipu, di mana aku harus menaruh wajahku, di mana guruku harus menaruh wajahnya. Tuan Su, aku minta maaf karena membuatmu datang jauh-jauh tanpa hasil kali ini. Aku pasti akan memberimu kompensasi lain kali. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Istrimu Ling Chumo cukup patuh. Apa maksudmu? Tidak ada, aku hanya berharap kalian berdua suami dan istri. Kebahagiaan dan kepuasan. Tuan Su. Seorang penipu punya temperamen seperti itu. Bagaimana mungkin orang seperti ini menjadi master Feng Shui? Benar, kepala keluarga Ji. Tuan Su seharusnya bukan penipu. Dia menyelamatkan hidupku. Keterampilan medisnya luar biasa. Karena kepala keluarga Ji lebih mempercayainya. Kalau begitu undang dia kembali. Biarkan dia yang menanganinya. Tuan Xiao, mohon tunggu. Selama kau bisa turun tangan dan membantu, The film ini was adalah tanda translated terima kasih kecil and dari keluarga narrated Ji. by M Media. Mengapa kamu tidak melakukan ini lebih awal? Tuan Su, saya benar-benar minta maaf ayah saya. Dia hanya terlalu khawatir tentang fenomena aneh di area perumahan. Dan Tian Wushan kebetulan berspesialisasi dalam menyelesaikan masalah seperti itu, itulah sebabnya. Bukan apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Juli. Tuan Xiao baru saja berkata, apakah Nona Lin patuh akhir-akhir ini? Cuma mungkinkah masalah ini perbuatannya? Yang Agung, Bagaimana kemajuan pengaturan yang menargetkan Tian Wushan? melapor kepada Yang Agung. Kakek sudah mengatur semuanya dengan benar sesuai instruksi Anda. Lelang akan disiapkan dalam beberapa hari. Akan ada harta yang diminati Tian Wushan. Kakak memasang sistem pelacakan di dalamnya. Kita bisa menemukan markas Tian Wushan. Bagus sekali. Yang Agung, apakah Anda akan datang saat itu? Itu tergantung pada situasinya. Tuan Besar Nona, sesuatu telah terjadi lagi di area perumahan Tianhua. Bukankah Tuan Xiao sudah memasang formasi Feng Shui? Seharusnya tidak begitu. Ayah, pikirkanlah. Formasi yang Tian Wushan pasang untuk villa kita sebelumnya menjadi formasi yang mematikan. Sekarang mereka memasang formasi untuk area perumahan Tianhua. Dan itu masih tidak berhasil. Yan, apa yang ingin kau katakan? Ayah, sebelumnya pihak Anda jelas terkena kutukan Gu karena pengaturan Feng Shui. Tuan Xiao dari Tian Wushan datang, tetapi gagal menyadarinya. Apakah kau meragukan Tian Wushan?
Entah Tian Wuxian tidak pantas mendapatkan reputasinya, atau mereka menyimpan niat jahat. Jika Tian Wuxian berniat untuk berurusan dengan kita, masa depan keluarga Ji mengkhawatirkan. Ayah, prioritas utama masih menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Karena Tian Wuxian tidak mampu, mengapa kita tidak mengundang Tuan Su untuk mencoba? Terakhir kali aku memilih Tuan Xiao. Menyinggung Tuan Su aku takut. Ayah, istri Tuan Su Lin Chumo selalu dipandang rendah dalam keluarga Lin, kita bisa mendekatinya. Baik. Yan kau yang tangani masalah ini. Kamu benar-benar sampah. Sampah. Kamu telah menghancurkan keluarga Lin. Dasar sampah. Segeranya dari pandanganku. Sampah-sampah. Sampah-sampah. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Lin. Kau telah merusak segalanya. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Lin. Jika bukan karena kau, apakah keluarga kita akan berakhir seperti ini? Cepat bicara-bicara. Halo. Benarkah? Bagus. Ibu, seseorang dari keluarga Ji ada di sini. Mereka bilang ingin membahas kerjasama dengan kita. Apa katamu, keluarga Ji? Cepat ikut aku untuk menyambut mereka. Halo. Tuan Su, aku ingin tahu apakah kau puas dengan hadiah ini. Apakah hadiah ini untuk keluarga Lin? Atau untuk Chumo? Tentu saja ini untuk Nona Lin. Tuan Su mohon yakinlah. Keluarga Ji hanya mengakui Nona Lin. Kalau begitu terima kasih banyak. Kau terlalu baik Tuan Su. Aku baru saja menerima kabar bahwa pembunuhan Lei terjadi di area perumahan Tianhua. Aku ingin tahu apakah kau punya waktu untuk datang dan melihatnya untuk kami. Apa Tian Wuxian tidak bisa mengatasinya? Dan Anda harus datang memohon kepada saya si dukun ini. Tuan Su kau bercanda. Aku tidak punya pilihan hari itu. Bagaimanapun Tuan Xiao berasal dari Tian Wuxian. Tian Wuxian tidak punya banyak kemampuan. Tetapi emosi mereka cukup besar. Kapan kita akan berangkat? Tuan Su mobilku sudah ada di bawah. Pelayan Tan kita bertemu lagi. Nona Lin kita bertemu lagi. Kepala Pelayan Tang. Nona Lin, kali ini aku datang mewakili keluarga Ji untuk membahas kerjasama dengan perusahaan Yuan Momo. Pelayan Tang, bukankah kau bekerja sama dengan keluarga Lin? Perusahaan-perusahaan yang saat ini di bawah naungan keluarga Lin, dalam kondisi seperti apa mereka? Didera berita negatif. Apakah kau pikir mereka memenuhi syarat untuk menjadi mitra keluarga Jiku? Pelayan Tang, Yuan Mo hanyalah perusahaan kecil. Bagaimana bisa memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Lin? Pelayan Tang, mungkin kau harus mempertimbangkan kembali. Kenapa? Apakah keluarga Jiku perlu kau ajari cara melakukan sesuatu? Aku tidak berani. Nona Lin, bagaimana menurutmu? Cumo. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat setuju. The Cepat. film was translated Kalau and begitu terima kasih narrated kepala by keluarga Ji. Media. Jika saya tidak salah tebak. Selain area perumahan Tianhua, orang-orang juga meninggal di tempat lain kan? Tidak. Ini buruk Nona muda. Sesuatu terjadi di area perumahan Longhua juga. Seorang wanita lajang menggantung diri di rumah dan meninggal. Tuan Su benar-benar memiliki pandangan ke depan yang profetik. Apa yang terjadi pada orang di area perumahan Tianhua? Itu adalah seorang wanita lajang yang tenggelam di bak mandi. Bak mandi ember kayu gantung diri. Ketika wanita itu meninggal, dia menghadap ke selatan bukan? Bagaimana Anda tahu itu? Logam kayu air tanah. Sekarang hanya api yang hilang. Apakah ada seseorang di keluarga Anda yang ulang tahunnya tanggal 21 Agustus? Ulang tahun saya 21 Agustus. Tuan Su, apakah ada masalah? Nona Ji.
Jika saya tidak salah tebak, Anda akan menjadi orang berikutnya yang mengalami kemalangan. Apakah Anda tidak takut? Tentu saja saya takut. Tapi saya yakin dengan adanya Tuan Su di sini, saya akan baik-baik saja. Keberanian yang luar biasa. Saya yakin dengan kehadiran Nona Ji, keluarga Ji akan tetap aman setidaknya selama 30 tahun. Terima kasih banyak Tuan Su. Kak Xiao hari itu di pintu masuk villa keluarga Ji. Aku benar-benar tidak bisa menelan penghinaan itu. Aku juga merasa ini aneh. Bukankah Su Yuan ini menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin? Bagaimana keterampilan medisnya bisa begitu luar biasa? Kurasa dia mungkin hanya mengandalkan keberuntungan. Entah itu keberuntungan atau bukan, kita akan tahu jika kita mengujinya. Kak Xiao, apakah Anda akan mengambil tindakan sendiri untuk menghadapinya? Apakah aku masih perlu? Ketika saatnya tiba, aku akan mengajarimu beberapa jurus. Terima kasih Kak Xiao. The film was translated and narrated by M Media. Kak Xiao, apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini? Tidak, aku belum. Itu aneh. Kak Xiao, ada apa? Seseorang telah menempatkan kutukan padanya. Dia akan segera mati. Apa-apa menempatkan kutukan? Kamu tidak percaya padaku? Tekan titik akupunktur utama di bawah pusarmu. Lihat apakah rasa sakitnya tak tertahankan. Ini adalah tanda bahwa kutukan itu akan segera berlaku. Siang Dong. Kak Xiao, dia masih bisa diselamatkan. Kutukan beracun itu menyerang jantungnya. Dia paling lama bisa hidup setengah bulan. Kak Xiao, selamatkan aku. Kak Xiao, dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa mati meskipun kamu menginginkannya. Minum saja ini. Ini sesederhana itu. Kang Xiao, tahan saja seperti ini. Jika dia menyuruhmu meminumnya, maka minumlah. Kak Xiao, aku salah. Aku pantas dipukul, aku pantas dipukul. Ini benar-benar formasi pembangkit kehidupan 5 elemen yin yang. Formasi penghasil kehidupan 5 elemen yin yang. Formasi pembentuk kehidupan 5 elemen yin yang. Ya, namanya terdengar mengesankan. Tetapi ini adalah formasi jahat yang sesungguhnya. Sangat jahat. Setelah berhasil, lebih dari 100 anggota keluarga Ji, semuanya akan binasa berubah menjadi nanah dan darah. Siapa yang memiliki dendam sedalam itu terhadap keluarga Ji kita? Karena saya mengenalinya, saya tentu saja bisa menghilangkannya. Apakah barang-barang yang saya minta sudah siap? Mereka semua ada di sana. Kekuatan ilahi 5 puncak, ki meresapi langit dan bumi. 10.000 kaki api, sambaran petir dan guntur menderu bubarkan kejahatan. Pergi. Tidak apa-apa. Hanya mantra kecil. Aku bisa menghilangkannya dengan mudah. Kak Xiao benar-benar pantas menjadi penerus Tian Wuxian. Mari Kak Xiao.
Kak Xiao, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Aku akan menghabiskan cangkir anggur ini. Silakan nikmati. Kak Xiao, ada apa Kak Xiao? Siapa? Siapa sebenarnya dia? Siapa yang berani merusak formasi yang aku pasang untuk keluarga Ji? Apakah kamu bosan hidup? Kak Xiao, ada apa? Langit memiliki 3 keajaiban. Bumi memiliki 6 instrumen. Roh dan monster. Memanifestasikan ki menaklukkan yang mati tersembunyi. Tuan So ini. Apa yang sedang terjadi sekarang? Patriark Ji harap tetap tenang. Ini adalah orang yang memasang formasi merasakan bahwa saya sedang mematahkannya. Menarik. Kalau begitu saya akan melawannya. The film was translated and narrated by Langit M itu bundar, Media. bumi itu persegi. Titah 9 bab. Saya sekarang turun ke atas formasi. Mengusir semua bencana. Kakak Xiao, Kakak Xiao. Ada apa? Kakak Xiao, Kakak Xiao. Patriark Jinonaji sudah selesai. Tampaknya tidak terlalu menekan seperti sebelumnya. Bahkan bernapas terasa jauh lebih mudah. Sayangnya jaraknya terlalu jauh. Kalau tidak, saya bisa menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Dan membereskan orang itu juga. Tuan Su telah menyelamatkan keluarga Ji kami lagi. Aku tidak punya cara untuk membalas kebaikan ini. Jika Anda memiliki permintaan di masa depan, keluarga Ji tidak akan menyia-nyiakan upaya. Patriark Ji Anda terlalu memuji. Namun bagi orang ini, untuk berani bertindak melawan keluarga Ji, identitas mereka pasti luar biasa. Di Lin Jiang, seseorang dengan kemampuan dan keberanian ini. Selain Tuan Xiao, yang memasang formasi Feng Shui untuk kita terakhir kali, siapa lagi itu? Yan Er, mustahil itu Tuan Xiao. Ayah, dia bermaksud membunuh seluruh keluarga Ji kita, dan Anda masih ingin mentoleransi ini. Diam, Xiao Jiuli didukung oleh Tian Wushan. Bagaimana kita mampu memprovokasi mereka? Apakah Anda ingin keluarga Ji kita menderita kutukan abadi? Tuan Tua Ji, mungkin saya masih muda. Saya tidak seteliti Anda saat mempertimbangkan masalah, tetapi saya sudah lama berada di keluarga Lin, yang membuat saya mengerti satu hal. Begitu Anda memilih untuk berlutut, mencoba untuk berdiri lagi nanti akan sulit. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit. Tuan Su. Tuan Su, terima kasih atas apa yang Anda lakukan barusan. Tidak apa-apa, karena Anda mematahkan rencana Xiao Jiuli hari ini. Meskipun dia akan menyimpan dendam terhadap saya, dia pasti tidak akan melepaskan keluarga Ji. Saya mengerti. Jika Anda sudah membuat keputusan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Kak Xiao. Kak Xiao, bagaimana kabarmu? Kak Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak menyangka bahwa di Lin Jiang yang kecil, kecuali guru, seseorang benar-benar bisa mematahkan susunan Feng Shui-ku. Anda adalah penerus langsung Tetua Wang. Seseorang benar-benar berani menantang Anda. Dia pasti ingin mati. Pergi dan selidiki untukku. Cari orang yang merusak formasi untuk keluarga Ji. Aku ingin dia mati. Baiklah, mari kita pergi. Padamu. Su Yuan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, aku tidak. Lalu orang misterius yang muncul di pelangan kemarin, apa hubungannya denganmu? Mengapa dia memberiku kalung senilai 1 miliar? Mungkin dia menyukaimu. Hei Su Yuan, dia menyukaiku dan kamu sama sekali tidak bereaksi. Apakah kamu tidak takut aku akan direbut? Rumo, apakah kamu suka kalung itu? Wanita mana yang tidak menyukai kalung semahal itu? Jika kamu menyukainya, terimalah tanpa khawatir. Aku jamin aku akan memberimu kalung yang lebih baik di masa depan. Cumo, cepatlah. Nenek memanggilmu.
Ibu, ada apa? Tidakkah kau akan tahu setelah kau pergi ke sana? Kabar baik, kabar gembira. Ayo cepat duduk. Chomo, apa hubunganmu dengan tuan muda misterius dari kemarin itu? Nenek, saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Kamu menyembunyikannya bahkan dari nenek. Jangan khawatir, nenek tidak akan menghentikanmu untuk bersama. Lin Chumo, orang asing membelikanmu kalung senilai 1 miliar. Siapa yang akan percaya itu? Tapi saya benar-benar tidak mengenalnya. Kau benar-benar tidak mengenalnya. Saya mengerti nenek. Mungkin dia hanya tertarik padanya. Keluarga kita akan segera meraih kesuksesan. Chomo cepatlah bercerai. Agar tidak ada yang datang melamar. Kamu dan Sampah Suyon itu masih terikat. Nenek, apa yang nenek bicarakan? Orang itu adalah teman Suyuan. Apa katamu? Apa status Suyuan? Dia punya teman seperti itu. Lin Chumo, kau tidak akan meremehkan kami hanya karena kau mendapatkan koneksi yang tinggi kan? Hati seseorang dipisahkan oleh kulit perut. Siapa yang tahu? The film was translated and narrated by M. Media. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Chumo ini. Ibu, saya tahu. Saya akan membujuknya. Si tidak berguna ini melempar pakaian sembarangan lagi. Kartu hitam. Token tertinggi. Ruang VIP 2. Halo Nona cantik, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk menarik uang. Nyonya, dari mana Anda mendapatkan kartu ini? Apa ada yang salah dengan kartu ini? Kartu ini adalah milik bank kami. Kartu hitam VIP tertinggi. Saya hanya perlu menarik sejumlah uang itu saja. Baiklah, mohon tunggu sebentar Nyonya, silakan masukkan kata sandi Anda. Kata sandi. Anda tidak tahu. Saya tahu tentu saja. Saya. Baiklah, mengapa Anda tidak mengembalikan kartunya saja kepada saya? Saya tidak jadi menarik uang lagi. Nyonya, kartu hitam tertinggi memiliki hak istimewa yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda lupa kata sandi, Anda masih bisa menarik uang terlebih dahulu. Apakah Anda yakin tidak ingin menarik uang? Berapa banyak yang bisa saya tarik? Maksimal 5 juta per transaksi tunggal. 5 juta. Kalau begitu saya akan menarik 5 juta dulu. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Nyonya, nama belakang Anda adalah Jing. Ya, nama belakang saya Jing. Berapa lama lagi ini akan memakan waktu? Penarikan dalam jumlah besar memakan waktu sedikit lebih lama. Hampir selesai. Tolong kembalikan kartunya kepada saya. Saya tidak jadi menarik uang. Itu dia. Hei, apa yang kau lakukan? Apa maumu? Jangan bergerak. Kau tahu siapa aku? Mencuri kartu hitam tertinggi. Tidak peduli siapa Anda. Ikutlah dengan kami. Tidak ada kesalahan. Ini adalah kartu hitam tertinggi milik keluarga Jian Jiko. Apakah Anda yakin orang yang menarik uang bukanlah pemiliknya? Dia bahkan tidak tahu kata sandinya. Dan dia lari begitu melihat kami. Itu pasti dicuri. Dicuri. Aku ingin melihat siapa yang berani mencuri kartu hitam tertinggi milik keluarga Jian Jiko. Dia ada di dalam. Beritahu kami dari mana kartu hitam ini berasal. Kartu hitam apa? Saya tidak tahu. Aku memperingatkanmu. Kejahatan yang Anda lakukan serius. Jika Anda tidak memberitahu kami, Anda bisa lupakan keluar seumur hidup ini. Itu milik menantu laki-laki saya. Omong kosong. Apakah Anda tahu benda apa ini? Ini adalah kartu hitam tertinggi milik keluarga Jiang. Tidak lebih dari 3 orang di seluruh Linjiang memiliki kartu ini. Mengaku dengan jujur. Dari mana kartu ini berasal? Saya benar-benar tidak tahu. Saya mengambil kartu ini dari saku menantu laki-laki saya. Menantu Anda? Siapa namanya? Suyuan. Ya Nona. Kami menangkap ibu mertua yang mulia. Lepaskan dia segera. Ingat, jangan sampai dia mencurigai identitas yang agung. Mengerti. Biarkan orang itu pergi. Nyonya, Anda boleh pergi sekarang. Tidak ada apa denganmu. Di mana kartu saya? Itu hanya kesalahpahaman.
Kami sudah menemukan seseorang untuk memastikannya. Kartu itu palsu. Oleh karena itu kami menyitanya. Palsu. Ia memasukkan kartu hitam untuk menipu orang. Berpura-pura menjadi orang penting. Kami sudah terlalu sering melihat kasus seperti ini di sini. Baiklah, tidak ada lagi urusan Anda di sini. Anda boleh pergi. Su Yuan, Ibu tiri, mengapa kamu memukulku? mengapa aku memukulmu? Apakah aku butuh alasan untuk memukulmu? Si tidak berguna. Kau sudah menjadi cukup mampu sekarang, bukan? Berani memalsukan kartu hitam dan keluar berpura-pura. Itu hanya teman-teman yang bercanda. Su Yuan, biar ku katakan padamu. Jika kau melakukan hal seperti ini lagi, segera keluar dari keluarga Lin. Tidak apa-apa, dia tidak mencurigai apapun. Mengapa semua orang menolak untuk mempercayaiku? Saya sungguh tidak mengenalnya. Itu sangat aneh. Dia bilang dia adalah teman Xia Yuan. Tuan Muda Yao, sudah lama aku katakan, kakak perempuan Su Yuan memiliki pesona yang unik. Dia bagus tapi, dibandingkan dengan Lin Chumo, dia masih sedikit kurang. Dua wanita cantik. Lama tidak bertemu. Itu kamu kakak, ayo pergi. Apa yang kamu coba lakukan? Su Yuan akan segera tiba di sini. Su Yuan, dia hanyalah anjing keluarga Ji. Aku didukung oleh Tian Wushan. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku memberimu kesempatan sebelumnya untuk melayani Tuan Muda Yao, tapi kau tidak menghargainya. Keluarga Linmu tinggal menunggu kehancurannya. Tian Wushan, Cumo, ayo kita pergi. Mau pergi tidak mungkin. Cumo, Bawa mereka pergi. Ikutlah denganku. lepaskan saya. Apa yang terjadi pada Chumo? Di mana mereka? Cepat, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan memastikan keluarga Yao mati tanpa tempat pemakaman. Dasar binatang, lepaskan saya. Memanggilku binatang. Tunggu sampai kita sampai di hotel. Lihat bagaimana aku akan MENG hadap IMO. Tuan Muda Yao, kurasa mobil ini cukup luas. Kenapa kita tidak? Ide bagus. Aku belum pernah bersenang-senang di dalam mobil. Kita pasti harus mencobanya. Dasar sampah, bagaimana caramu mengemudi, kawan? Tuan Muda Yao, sebuah mobil di luar menabrak kita. Kita dikepung olehnya. Su Yuan, kau benar-benar berani muncul. Lepaskan mereka. Kalau tidak, aku jamin, kalian semua akan mati di sini hari ini. Su Yuan, kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Ji. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau beruntung menyelamatkan seseorang dari keluarga Ji, mereka akan melindungimu selamanya. Apakah aku butuh bantuan orang lain untuk membunuhmu? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergi bunuh dia. Kalian berdua tidak ingin hidup ya? Su Yuan, beraninya kau menyentuhku. Kau tamat. Sepertinya insiden terakhir tidak memberimu pelajaran. Su Yuan, kau benar-benar berani menyerang. Tidakkah kau takut keluarga Yao akan menghancurkanmu setelah itu? Kamu masih berani mengancamku sekarang. Tangan Yama. Tunggu sampai ayahku tiba sebentar lagi. Kau akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa melindungimu. Tuan Muda Yao. Di Linjian, tidak ada seorang pun yang tidak bisa dilindungi oleh Yao Xiongtian. Kamu adalah Yao Xiongtian. Ayah, itu dia. Kau berani memukul putra Yao Xiongtian. Aku memukulnya, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Seseorang dari keluarga Jian. Apakah aku butuh keluarga Jian untuk membunuhmu? Ayah, Dan ini pantas disebut master seni bela diri. ayahku adalah master seni bela diri top di Linjian. Bagaimana ini mungkin bagi sampah sepertimu? Kau telah terkena kutukanku. Tidak ada obatnya. The film was Memaksa mematahkan translated kutukan and hanya akan menyebabkan narrated kematian by yang M lebih cepat. Media. Berhenti. Berhenti. Lepaskan Chumo. Lepaskan ayahku. Kalau tidak, kita sebaiknya mati bersama. Lepaskan Chumo. Suruh orang-orangmu menyingkir dulu. Kesabaranku terbatas. Lepaskan dia. Ayo. Aku akan melepaskannya. Kamu lepaskan Chumo. Aku menepati janjiku. Jangan tantang kesabaranku lagi. Tak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk pergi. Katakan, lakukan. Apakah kamu baik-baik saja? Su Yuan,
Chomo. Kamu sudah bangun, Chomo. Saya jauh lebih baik. Suyuan, Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Tapi mohon tunggu sebentar. Tunggu sampai ulang tahunmu. Aku akan memberitahumu segalanya saat itu. kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Ibu, aku datang menemuimu. Cici yang baik, kamu masih yang paling berbakti. Ibu, setelah pernikahan So Yeon dan Chumo terjadi, bukankah setengahnya akan diambil? Pada saat itu, bukankah dana pensiun ibu juga akan dibagi dua? Tepat sekali. Siapa yang diuntungkan? Kita tentu tidak bisa membiarkan sampah itu diuntungkan. Nenek Suyuan juga banyak membantu dalam mengamankan kontrak dengan keluarga Ji kali ini. Nak, Anik rasa kamu terlalu banyak bekerja. Kamu bahkan bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Kamu harus istirahat 2 hari ini. Tapi jika saya pergi tepat setelah menandatangani kontrak, jika keluarga Ji mengetahuinya, Apakah keluarga Ji masih peduli siapa yang mengelola perusahaan? Aku lihat kau mengabaikan gambaran yang lebih besar. Kau hanya tidak tahan melepaskan kekuasaan. itu tidak benar nenek. Saya tidak. Nah, jika kamu tidak mau menyerahkan perusahaan, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku mungkin harus mengambil beberapa tindakan untuk membuat si Yuan menghilang selamanya. Saya akan tanda tangan. Nona Jing, selama Anda bisa turun tangan dan menyelamatkan keluarga Ji kami. Ayah berkata dia bersedia memberikan separuh kekayaan keluarga kami. Nona Ji, Anda tidak benar-benar percaya. Keluarga Jing peduli dengan sedikit uang itu kan? Nona Jing, saya mohon Nona Jiang untuk menyelamatkan keluarga Ji kami. Jian bersedia menjadi pelayan Anda mulai sekarang. Membiarkan Nona Jing memerintahku sesuka hati. Nona Ji benar-benar memiliki keberanian dan tanggung jawab. Tidak heran Yang Agung sangat mengagumi Anda. Apa yang Nona Jing bicarakan? Bangun, keluarga Ji terselamatkan. Terima kasih Nona Jing. Bukan aku yang harus kau syukuri. Itu dirimu sendiri. Diriku. Karena Yang Agung menyukai Anda. Dia memberitahuku bahwa selama keluarga Ji datang memohon, dia pasti akan turun tangan. Tertinggi. Apakah Nona Jing merujuk pada Master Balai tertinggi? Siapa dia, mengapa dia mau membantuku? Itu aku. Tuan Su, Anda adalah Master Balai tertinggi. Aku harap Nona Ji merahasiakan ini untukku sementara waktu. Jian mengerti. Saya sama sekali tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Dengan aku di sini, Tian Wuxian tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Ini semua salahmu, dasar sampah. Ibu tiri. Apa maksudmu? Zumo, apa yang terjadi? Ini semua karena kamu, dasar sampah. Mendengar Nyonya Tua akan bertindak melawanmu. Kau segera menyerahkan perusahaan. Sekarang keluarga kita tidak punya apa-apa lagi. Chomo, kamu. Tidak apa-apa. Selama kamu aman itu saja yang penting. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar harganya. Anak baik. Cepat-cepat ini, luar biasa, benar-benar luar biasa. Gurumu sedang dalam pengasingan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku ingin mengundangmu. Untuk meminta bantuanmu, Paman Yao. Ada apa? Bicaralah dengan bebas. Ini semua karena binatang buas itu Su Yuan. Dia menempatkan kutukan pada Ning Er dan yang lainnya. Aku ingin kau membantu memeriksa mereka. Su Yuan lagi. Dua hari terakhir ini, setiap kali kambur, apakah seluruh tubuhmu sangat gatal? Dan apakah sakitnya sampai Anda tidak bisa bernapas? Ya, tepat sekali. Su Yuan sampah itu ingin menyiksamu sampai mati. Keponakan, apakah kutukan ini mudah dipatahkan? Ayah, jangan khawatir. Terakhir kali, Wang Xiangdong dikutuk. Kakak Xiao dengan santai mematahkannya. Kali ini pasti tidak akan menjadi masalah. Keponakan, ayolah, ini mudah sekali. Ini pembayarannya. Paman Yao, Anda terlalu baik. Yao Ning adalah saudara baikku. Bagaimana mungkin aku hanya melihatnya menderita? Jangan khawatir. Minum saja ini dan Anda akan baik-baik saja. Sesederhana itu. Ya, begitulah cara penyembuhannya terakhir kali. Obat ini menyembuhkan penyakit dengan segera. Efeknya langsung terasa. Tunggu. Paman Yao, ada apa? Keponakan, Su Yuan bilang kutukan ini cukup kuat. Tidakkah menurutmu kita harus The sedikit film lebih was berhati-hati? translated and Dilihat dari narrated nada by bicara M. Paman Yao, Media. Anda tidak mempercayai saya.
Kalau begitu saya tidak akan tinggal. Silakan cari bantuan di tempat lain. Tidak keponakan. Mari keponakan. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ayah kakak Xiao adalah keturunan Tian Wuxian. Jangan khawatir. Tuan Muda Yao. Sisakan untukku. Sisakan untukku. Bagaimana? Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa berarti berhasil. Bukankah terakhir kali juga seperti ini? Nah. Ayah, selamatkan aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Selamatkan aku. Cepat selamatkan putraku. Saya akan coba. Paman Yao. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, mengapa kau ikut campur sembarangan? Ayah, cari Su Yuan. Dia pasti bisa menyelamatkanku. Cari Su Yuan. Jangan khawatir, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Tuan Su, anakku sekarat. Saya mohon tolong selamatkan anak saya. Asalkan Anda bisa menyelamatkan anak saya bersedia mengabdi pada Anda seperti sapi atau kuda. Su Yuan. Saya mohon selamatkan saya. Saya salah. Saya mohon selamatkan. Saya tidak mau mati. Ketika kamu menyentuh orang-orang di sekitarku, kamu seharusnya sudah tahu hasil ini. Tuan Su, saya mohon. Tuan Su, saya bersujud kepada Anda. Tolong selamatkan anak saya. Saya mohon. Saya mohon. Dia sudah mati. Nah. Su Yuan, hari ini, aku bersumpah demi langit. Aku tidak akan pernah tenang sampai salah satu dari kita mati. Xing Sui, apakah dana 200 juta keluarga Jiang sudah tiba? Uangnya belum sampai. Saya perkirakan keluarga Jiang lupa. Saya akan menelepon dan bertanya. The film was translated and narrated Halo by Tuan M Jiang, Media. ini Lin Xingsu. Saya ingin bertanya tentang kerjasama bisnis antara kedua keluarga kita. Mengenai kerjasama, bukankah Nona Lin Chumo yang seharusnya bertanggung jawab? Adik perempuan saya sedang tidak enak badan. Saya sementara mengambil alih urusan bisnis perusahaan. Namun mohon yakinlah Tuan Jiang, ini tidak akan menunda kerjasama antara kedua keluarga kita. Tuan Jiang, saya ingin bertanya. Kita bicara terakhir kali tentang penyediaan modal 200 juta. Perusahaan Anda bahkan mengganti orang yang bertanggung jawab, dan Anda masih mengharapkan dana 200 juta mimpi. Tuan Jiang, mengapa? Bukankah kita sudah menyepakati semuanya? Halo Tuan Jiang. Apa yang terjadi? Mama, ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika keluarga Jiang tidak berinvestasi, kita akan kehilangan sejumlah besar uang. Len Chumo pasti telah merencanakan sesuatu di balik layar. Dia dan si tidak berguna itu mengkhianati kita. Bekerja sama dengan keluarga Jian untuk menargetkan keluarga Lin kita. Aku tahu gadis sialan ini. Mengapa dia begitu diam akhir-akhir ini? Jadi dia diam-diam mencoba menjegal kita di belakang. Nenek Lin Chumo pasti yang berada di balik sabotas ini. Nenek sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Apa yang kamu tahu? Jika modal 200 juta ini tidak cair, keluarga Lin kita akan berada dalam masalah besar. Nenek, lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti ini. Pertama, biarkan gadis sialan itu kembali ke perusahaan sebagai wakil presiden. Suruh dia menghubungi keluarga Lin dan menandatangani kontrak. Setelah dana diterima, kita akan menyingkirkannya. Ibu, rencana ibu masih yang terbaik. Kamu benar-benar pantas menjadi pilar kekuatan keluarga Lin. Xing Sui, lalu kamu pergi ke gadis sialan itu, minta maaf, ungkapkan posisimu padanya, dan minta dia kembali ke perusahaan. Setelah dana kita diterima, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, Mama. Ayo. Bagaimana kabar adik perempuanku belakangan ini? Bagus, cepat masuk. Chumo, paman tertuamu datang menemuimu. Paman tertuamu juga ingin kau terus kembali sebagai wakil presiden dan terus mengelola perusahaan. Saya tidak akan pergi, siapapun yang mau pergi, pergilah. Chumo sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Jati kata-katanya agak kasar. Tolong jangan pedulikan dia. Adik perempuanku tersayang. Saya secara pribadi memperjuangkan kesempatan ini untukmu. Kamu harus menghargainya dengan baik. Lihat, aku secara khusus meminta seseorang untuk membawakan kosmetik ini dari luar negeri untukmu. Ambil ini. Baiklah.
Cumo. Cumo. Paman dan bibi tertuamu datang menemuimu. Sikap macam apa itu? Kamu harus kembali. Cumo tidak akan setuju. Hei, kau tidak berguna. Sejak kapan kau berhak membuat keputusan untuk Cumo? Segera pergi. Kata-kata Suyuan adalah niat saya. Ambil kembali barang-barang itu, saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Kakak ipar mungkin ada kesalahpahaman di sini. Anda adalah orang yang cerdas. Anda seharusnya tahu apa yang benar untuk dilakukan. Cumo, Ibu, saya bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Paman, jika tidak ada hal lain silakan pergi. Nah, Lin Cumo, kau pikir kau ini siapa sebenarnya? Aku memberitahumu. Ini adalah rumah Cumo. Jika dia menyuruhmu pergi maka cepatlah pergi. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya sendiri? Tunggu saja. Tetua Agun. Saya mohon Anda untuk turun tangan, secara pribadi, untuk membalaskan dendam anak saya, Xiong Tian. Kurangnya keterampilan Jiuli yang telah merugikan putra Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tetua Agun. Ningir adalah satu-satunya putra saya. Sekarang saya orang tua berambut putih, harus menguburkan anak saya yang berambut hitam. Jika saya tidak membunuh Su Yuan, saya tidak pantas menjadi seorang ayam. Guru saya sudah memastikan. Su Yuan memang keturunan Su Wentian. Su Wentian. Julie. Anda masih perlu melakukan perjalanan yang sulit ini. Ya. Tetua Agun. Saya mohon Tetua Agun. Bukan berarti saya tidak mempercayai keponakan Xiao. Hanya saja keponakan Xiao, di tangan bajingan itu, sudah pernah menderita kerugian sekali. Saya bersedia menggunakan semua aset keluarga Yao kita untuk meminta Tetua Agun untuk turun tangan secara pribadi dan membunuh Su Yuan. Saudara Yao, bukan berarti saya tidak mau membantu. Saya sedang diambang terobosan sekarang. Dan sangat perlu untuk memasuki pengasingan. Jika saya secara membabi buta meninggalkan pengasingan, tahun-tahun kultivasi yang sulit akan hancur seketika. Paman Yao, serahkan padaku. Jangan khawatir. Kali ini, saya sama sekali tidak akan membiarkan Su Yuan lolos dari genggaman tangan saya. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda tidak akan, bahkan sebuah kecil kutukan dari Su Yuan yang tidak bisa Anda batalkan, menyebabkan putra saya kehilangan nyawanya tanpa hasil. Orang tua. Siapa yang bilang Anda harus membunuh seseorang secara pribadi? Tunggu saja dan lihat. Kemana sampah itu lari? Dulu aku tidak tahu siapa itu yang menyombongkan diri begitu keras, mengatakan dia akan mengadakan jamuan ulang tahun Lin Cumo, jamuan ulang tahun terbesar di seluruh Linjiang. Mungkin dia tahu dia tidak bisa melakukannya, dan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Cukup, kita seharusnya tidak menaruh harapan pada sampah itu Su Yuan, bagaimanapun juga. Mari kita cari tempat acak saja untuk merayakan tahun ini. Cumo, selama kamu bersedia kembali dan menjadi wakil presiden, pamanmu akan membuat keputusan di Hotel Bintang 5 dan mengadakan pesta ulang tahun mewah untukmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Tentu saja itu nyata. Cumo, kamu harus mempertimbangkan ini dengan serius. Masalah ini bermanfaat bagi kamu dan semua orang. Keluarga Lin kita cukup terkemuka di Linjiang. Kamu juga putri tertua dari klan Lin. Tidak mengadakan perjamuan ulang tahun yang layak akan tidak pantas. Nenek, masalah ini tidak bisa ditawar. Kalian semua harus kembali dulu. Gadis sialan kau. Mengapa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Baiklah Lin Cumo. Kalau begitu rayakan ulang tahunmu di rumah sendirian. Dan mungkin Lin Cumo masih menunggu menantu laki-laki yang tidak berguna itu untuk memesankan hotel untuknya. Dia memesan hotel. Bisakah dia bahkan mengeluarkan 200 yuan dari seluruh tubuhnya? Istri hotelnya sudah dipesan. Itu bukan toko makanan ringan di lantai bawah kan? Istri, ayo kita pergi. Berhentilah bersikap angkuh. Kemana kita akan pergi sejauh yang ku tahu? Semua hotel bintang 5 di Linjiang sudah penuh dipesan, kau tahu. Su Yuan, jamuan ulang tahun Cumo. Kau tidak akan sekikir itu sampai tidak memesan hotel bintang 5 kan?
Hotel Bintang 5. Aku tidak akan punya selera seburuk itu kan? Dengar dia bicara. Jadi Hotel Bintang 5 tidak cukup bagus untukmu sekarang. So Yuan, kau benar-benar berpikir kau orang besar sekarang. So Yuan, sebenarnya kemana kau membawa kami? Pinggiran kota. Pinggiran kota jamuan ulang tahun Cumo. Dan kau memesan restoran kecil di pinggiran kota untuknya. Hentikan mobilnya sekarang juga. Aku tidak sanggup menanggung malu seperti itu. Ibu, apakah tidak masalah di mana kita makan? Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi, hentikan mobilnya. Tenang, siapa bilang itu restoran kecil di pinggiran kota? Kamu mampu memesannya? Jangan bilang kamu memesan Hotel Tianhuang kan? Kamu menebak dengan benar. Itu adalah Hotel Tianhuang. So Yuan, berhentilah berpura-pura. Kamu. Hotel Tianhuang sudah dipesan penuh oleh seseorang hari ini. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku yang memesan seluruh tempat itu? Ya Tuhan, ini benar-benar Hotel Tianhuang. Su The Yuan, film was translated apa kamu gila? and narrated by M Media. Bahkan jika kamu menjual rumahmu, kamu tetap tidak mampu membayar makanan di sini kan? So Yuan, Hotel Tianhuang sudah dipesan oleh seseorang. Mengapa kamu membawa kami ke sini? Untuk mempermalukan kami. Tentu saja ini untuk mengadakan perjamuan ulang tahun Cumo. Mengapa kamu masih keras kepala pada saat seperti ini? So Yuan, aku umumkan. Kamu telah dikeluarkan dari keluarga Lin. Mulai sekarang keluarga Lin tidak punya tempat untukmu. Lin Cumo, saya tetap pada apa yang saya katakan. Selama kamu bersedia kembali sebagai wakil presiden, paman sulungmu akan membayar dan mengadakan perjamuan ulang tahun mewah untukmu. Itu jauh lebih baik daripada mengikuti suami yang tidak berguna ini. Dan itu jauh lebih dapat diandalkan, bukan? Cumo, aku berjanji padamu. Aku akan menyelenggarakan untukmu perjamuan ulang tahun termegah di seluruh Linjiang. Aku tidak akan pernah melanggar janjiku mengenai keluarga Lin. Jika bukan, karena Cumo aku sudah lama tidak ingin tinggal. Untungnya mulai sekarang, aku sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Linmu. So Yuan, apa yang kamu katakan? Lamunan macam apa yang sedang dialami Su Yuan di sini? Siapa yang akan memintamu melakukan apapun? Apa yang mungkin bisa kamu capai jika aku memintamu? Di seluruh Linjiang, tidak ada yang tidak bisa dicapai Tuan So. Keluarga Ji. Silakan undang Tuan Su untuk duduk. Silakan undang Tuan Su untuk duduk. Tuan Tua Jiang. Tuan Tua Jing. Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Tuan Su bagaimana harus ditangani? Aku bilang mulai hari ini. Aku sama sekali tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Lin. Tangani dia sebagaimana mestinya. Dimengerti. Ayo pergi Cumo. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunmu. Semua tokoh berpengaruh di Linjiang sedang menunggu di dalam untuk mengucapkan selamat padamu. Jadi kalung 1 miliar itu dikirim olehmu. Itu aku. Jadi urusan bisnis keluarga Ji juga karena kamu. Sehingga mereka secara khusus memilih untuk bekerja sama hanya denganku. Ya, So Yuan, semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku, aku salah. aku ingat. Keluarga Lin akan bangkrut kan? Tuan Su, baru sedetik yang lalu keluarga Lin sudah bangkrut. Uang yang mereka utang tidak sepeser pun boleh ditunggak. Itu harus dibayar. Ya. Nona Lin, biar saya antar Anda ke ruang ganti. Ruang ganti. Hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Tentu saja Anda harus berdandan cantik. Untuk Anda, Tuan Su telah mengundang penata rias dan penata gaya terbaik Linjiang. Cepat pergi, aku akan menunggumu. Sekarang bisakah kamu memberitahuku siapa kamu sebenarnya? Kamu sudah menebaknya kan? Aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Aku adalah master dari Supreme Hall. Dan juga suamimu. Pergi. Aku pergi. Nona Lin, ada apa? Nona Lin. Nona Lin.
Kamu mau kemana? Aku akan ke toilet. Aku akan segera kembali. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Di mana dia? Bagaimana dia bisa hilang? Nona Lin hanya bilang dia pergi ke kamar kecil, tapi dia tidak pernah kembali. Kapan ini terjadi? Itu terjadi 1 jam yang lalu. Kemana dia mungkin pergi? Xiao Juli, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Dengar suara siapa ini? Su Yuan, selamatkan aku. Chomo, Su Yuan. Anda tidak berpikir. Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada saya kan? Xiao Juli, jika kau punya masalah hadapi aku. Lepaskan Chomo. Pabrik terbengkalai di sebelah barat kota. Saya hanya memberi Anda setengah jam. Jika Anda datang terlambat, maka saya tidak punya pilihan selain untuk mencicipi sendiri seperti apa istri Anda. Xiao Juli, kau sedang mencari kematian. Xiao Juli, lepaskan dia. Tepat waktu ya. Xiao Juli, lepaskan Chomo. Jika kau punya masalah hadapi aku. Lepaskan dia. Tentu saja saya bisa. Tapi Anda harus menyerahkan warisan keluarga Su Anda kepada saya. Warisan apa? Aku tidak mengerti. Su Yuan, di saat seperti ini, apakah Anda masih berpura-pura bodoh dengan saya? Sepertinya Anda benar-benar tidak peduli dengan istri Anda. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Serahkan warisan keluarga Su Anda. Jika tidak, tunggu saja untuk mengambil jenazah istri Anda. Tunggu. Jika aku menyerahkannya, apakah kau pasti akan melepaskannya? Tentu saja. Xiao Juli, kemampuanmu terlalu dangkal. Kau tidak mengerti kitab suci sejati warisan keluargaku. Su Yuan, terakhir kali saya ceroboh. Hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikan seni Feng Shui dari Tian Wuxian. The film was translated and narrated by Su M. Yuan, Anda tidak benar-benar berpikir saya akan cukup bodoh untuk berhadapan langsung dengan Anda kan? Xiao Juli, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Chomo? Ini tidak lebih dari sekadar kutukan penangkap jiwa. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih kepada ibu mertua Anda. Su Yuan, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Serahkan warisan keluarga Su Anda. Jika suasana hati saya sedang baik, saya bahkan mungkin mengampuni hidup Anda. Xiao Juli, Su Yuan, jangan memancing nasib. Saya memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Serahkan warisan keluarga Su. Siapa itu? Lepaskan Tuan Su. Jiang Yunyang. Apa maksudmu? Lepaskan Tuan Su dan Nona Lin dan saya akan membiarkan Anda pergi. Kau mungkin tidak tahu konsekuensi menyinggung Tian Wuxian kan? Setelah hari ini, Tian Wuxian tidak akan lagi ada sebagai kekuatan di Linjiang. Hanya dengan keluarga Jiangmu. Kau bahkan mungkin tidak tahu di mana Gunung Tiangongku berada kan? Awalnya kami benar-benar tidak bisa menemukannya, tapi ini semua berkat Tuan Xiao. Apakah Anda yang menunjukkan jalannya? Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao masih ingat. Di pelelangan beberapa hari yang lalu. Manik spiritual yang Anda beli. Kau merusaknya. Hanya fungsi pelacak kecil itu saja. Zaman terus berkembang. Teknologi terus maju. Tidak peduli seberapa ajaibnya seni Feng Shui. Mereka tetap takut pada peluru. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dengan guru di sini Tian Wuxian akan baik-baik saja. Letakkan senjata Anda dan biarkan Tuan Xiao menjawab telepon. Lari. Guru, Tian Wuxian sudah tamat, cepat lari.
Su Yuan kau. Kejar. Berhenti mengejar. Tuan Su itu Xiao Jiuli. Jika Anda membiarkan dia melarikan diri maka Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tetua Agung. Tian Wushan sudah tamat. Su Yuan. Aku akan membuatmu mati. Tetua Agung, lepaskan saja. Keluarga Ji yang sangat kuat. Kita sekarang telah menjadi anjing liar. Tidak. Kita masih punya kesempatan. Aku sedang melakukan terobosan. Setelah aku menembus ke alam ekstrem, jika 100 anggota keluarga Jian datang, aku akan membunuh 100 orang itu. Kau. Semua yang kau katakan benar. Mengapa aku harus menipumu? Ye Xiongtian, carikan aku 49 gadis. Aku ingin menyerap sari kehidupan mereka. Su Yuan memiliki beberapa gadis tepat di sampingnya. Mereka sangat cocok untuk kultivasi Tetua Agung. Baiklah. Kita akan menggunakan mereka sebagai target pertama. Setelah aku mencapai terobosan, aku akan membalaskan dendam Jiuli dan putramu. Wang Jinsheng. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Tuan. Xiao Jiuli menargetkan keluarga Ji. Mungkin karena dia menginginkan harta ini. Aku memberikannya kepadamu, Tuan. Aku harap ini bisa membantumu. Aku benar-benar berhasil menembus. Tuan Su. Wang Jinsheng, aku menemukanmu. Tetua Agung. Ada satu lagi di sini. lepaskan aku masih seorang pelajar. Aku tidak mau mati. Jangan khawatir. Jangan takut. Kau tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Su Yuan tiba. The film was Aku akan tepat di translated depannya. and narrated Menyerap by sari M kehidupanmu Media. satu persatu. Sampai tidak ada yang tersisa. Bah orang tua bangka. Tunggu sampai Su Yuan datang dan Anda akan menunggu kematian. Wang Jinsheng keluar sekarang. Bagaimana bocah ini bisa tiba begitu cepat? Tetua Agung lanjutkan. Aku akan menahannya sebentar. Baiklah, aku sudah bisa merasakan tubuhku dipenuhi kekuatan. Aku akan segera menembus. Bagus Tetua Agung. Aku pergi sekarang. Wang Jinsheng dan adikku. Mereka berdua ada di dalam kan. Benar. Hari ini aku ingin kau melihat. Bagaimana rasanya melihat kerabat terdekatmu mati tepat di depan matamu? Yao Ning berulang kali memprovokasi istriku. Kematiannya memang pantas. Yao Xiongtian, menyingkirlah sekarang. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Su Yuan. Aku bukan lagi orang yang dulu. Tetua Agung telah mewariskan kekuatannya kepadaku. Berlutut dan akui kesalahanmu sekarang. Dan kau bisa menderita lebih sedikit siksaan. Lalu bagaimana kau tahu aku masih orang yang sama seperti dulu? Baiklah, mari kita uji. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagaimana kau begitu kuat? Su Yuan, kau sudah terlambat. Aku telah berhasil mencapai terobosan.
Aku yang sekarang. Menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Kau bisa coba. Junior yang bodoh. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Tidak ada yang mustahil. Hari ini adalah hari kematian Wang Jinsen. Tangan Yama. Mustahil. Kekuatanku. Bagaimana itu menghilang? Kekuatan yang diperoleh melalui melahap esensi vital memiliki fondasi yang goyah. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Aku baik-baik saja. Bantu mereka pergi dulu. Su Yuan. Dan kamu masih mengklaim tidak ada hubungannya dengan Jiang Yunyan. Tuan saya harus merepotkan Anda kali ini. Pemimpin sek. Apakah Tetua Wang mendapatkan warisan keluarga Su?